Orang sukses itu ada ciri-cirinya, termasuk juga pengusaha sukses. Kalau kamu memiliki 5 hal di bawah ini, itu artinya kamu calon pengusaha sukses. Yang pertama, berani take action. Calon pengusaha sukses itu bukan hanya bisa merencanakan, tapi dia juga fokus untuk menjalankan rencananya. Dia juga berani untuk take action dan melaksanakan rencananya. Calon pengusaha sukses itu nggak hanya ngomong doang, tapi juga melakukan apa yang dia katakan. Yang kedua, optimis. Optimis itu bukan hanya selalu mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu juga bisa melihat hal yang baik seburuk apapun situasinya. Karena sebagai seorang pengusaha pasti ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya. Kalau kamu adalah orang yang pesimis, wah akan sangat susah sekali nih untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dikit-dikit aja mengeluh, dikit-dikit aja nyerah. Yakin kalau seperti itu kamu mau jadi pengusaha sukses. Jadi kalau kamu aja suka nyerah, gimana nanti dengan calon pegawai dan juga tim-tim kamu? Pasti dia akan mengikuti pemimpinnya. Jadi nggak boleh nyerah, tapi harus optimis. Ciri yang ketiga, fokus. Pernah nggak sih ngeliat pengusaha musiman? Ingat nggak pas lagi viral es kepal Milo, tiba-tiba banyak tuh pengusaha yang dadakan jual es sepanjang jalan. Sebenarnya nggak ada salahnya sih mengikuti tren, karena tren itu kan berarti ada pasarnya ya, dan kita mengikuti pasar maunya seperti apa. Tapi jangan juga jadi orang yang berpindah sana berpindah sini, nggak fokus ya. Giliran ini baru mau dikembangkan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru, pindah. Giliran ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lebih baru lagi, pindah. Karena saya percaya sinar matahari selalu ada, tapi hanya sinar matahari yang terfokuskan ke satu titik dengan kaca pembesar, itulah yang mampu membakar sebuah kertas. Nah begitu juga dengan semangat kamu. Ide pasti banyak, tapi kalau kamu memfokuskan ke satu hal dan kamu benar-benar sepenuh hati melaksanakan dan melakukan dan benar-benar fokus hati, pikiran, perasaan terhadap satu hal itu, pasti satu hal itu akan membesar dan akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ciri yang keempat, mau belajar. Pengusaha sukses itu bukan hanya gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Bukan cuma itu doang, tapi pengusaha sukses itu gagal, bangkit lagi, belajar lagi, cari strategi lain, baru dicoba. Kalau gagal lagi, ya bangkit lagi, ya belajar lagi, sampai semua itu berhasil didapatkan. Karena bagi mereka, pembelajaran itu adalah makanan sehari-hari. Pengusaha sukses itu punya pemikiran yang terbuka. Mereka terus belajar, terus mengupgrade dirinya mereka, terus mengubah strateginya, sampai mimpi itu berhasil menjadi kenyataan. Ciri yang kelima, tekun. Ketekunan untuk terus berusaha sesulit apapun keadaannya. Kalau cuma usaha di saat muda sih semua orang juga bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kamu mau terus berusaha di saat susah sekalipun? Nah, dibutuhkan ketekunan. Nggak percaya? Saya adalah salah satu contohnya. Makanya saya selalu bilang, saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling tekun. Dan ketekunan berusaha itulah yang menjadikan saya menjadi seperti saya sekarang ini. Sekecil apapun kesempatannya, saya akan jalani dengan sungguh-sungguh. Sekecil apapun tanggung jawabnya, saya akan berikan 100% sepenuhnya. Nah, itu dia 5 ciri calon pengusaha sukses. Kalau 5 hal itu sudah ada di kamu, bagus, selamat. Tinggal ditingkatkan dan dikembangkan lebih banyak lagi. Tapi kalau 5 itu belum ada di kamu, jangan khawatir. Masih ada waktu untuk belajar lagi, masih ada waktu untuk berubah, masih ada waktu untuk berusaha lebih baik lagi. Dan saya yakin semua usaha nggak akan pernah sia-sia. Dan saya doakan yang terbaik untuk kamu yang serius ingin jadi pengusaha sukses. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai materi tentang penerapan produk unggul dan manajemen inovasi. Materi mata kuliah kewirausahaan. Diskusi kali ini akan dipandu oleh kelompok 5 kelas 7A. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya, yaitu yang pertama Anissa Nabila Aprilia, NPM 17506.001. Yang kedua Aldi Nur Fauji, NPM 1750636. Yang ketiga Nazaria Rahmayanti, NPM 1750637. Regina Oktapriani, NPM 1750638. Suci Anggraini Bima Putri, NPM 1750642. Melisa Almidiana, NPM 1750677. Risha Fauziatul Anwar, 1850.
60-156. Di sini saya akan menjelaskan susunan penjelasan materinya, yaitu Risha dan Regina akan menjelaskan materi tentang manajemen inovasi. Nazaria, Aldi, dan Melisa akan menjelaskan tentang penemuan yang mendunia. Suci dan Anissa akan menjelaskan tentang seleksi barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Fajatul Anwar, NPM 1850156, akan menjelaskan materi pertama mengenai manajemen inovasi. Manajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Seorang wirausaha memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreativitas dan inovasi yang mungkin dapat menjadi sangat banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha melalui sistem yang terstruktur, efisien, dan berkelanjutan. Artinya, manajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Beberapa contoh yang mengelola inovasi dengan sangat baik yaitu adalah Apple dan Google. Perlu disadari oleh wirausaha bahwa dari 1000 ide yang brilian, mungkin hanya satu yang menjadi inovatif. Untuk menghasilkan 100 jenis produk dalam 1 tahunnya, maka dibutuhkan 1000 ide brilian. Banyaknya ide tersebut akan menuntut manajemen inovasi yang baik untuk menghindari ide-ide yang menumpuk dan terlambat untuk dipaparkan di pasar. Kesalahan dalam meluncurkan produk dan jasa atau terlambatnya diperkenalkan kepada pasar, maka akan menimbulkan potensi kehilangan pendapatan dan kehilangan kemampuan bersaing dengan orang lain. Wirausaha juga harus menyadari bahwa banyak perubahan fundamental bagaimana perusahaan menghasilkan ide dan nilai-nilai baru dan membawanya ke pasar selama abad ke-20. Hal ini sangat penting mengingat wirausaha, khususnya mahasiswa, untuk mengetahui apa yang sudah terjadi dalam manajemen inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan yang unggul, bahkan pesaing yang sudah ada terlebih dahulu. Wirausaha juga harus mengetahui bahwa pergerakan perubahan konsep atau teori inovasi melahirkan perjalanan melalui regenerasi konsep dan pendekatan yang kemudian melahirkan perubahan generasi inovasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap generasi perkembangan inovasi. Menurut Rothwell 1994 menjelaskan bahwa revolusi inovasi ini terbagi dalam 5 generasi perilaku inovasi. Yang pertama yaitu generasi pertama inovasi, disebut 1G, yaitu generasi teknologi pos. Area inovasi ini lebih menekankan sebagai fondasi dari revolusi industri. Inovasi hadir bersama teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. Yang kedua yaitu generasi generasi kedua inovasi atau 2G. Itu yang disebut generasi nippon. Nah, pada area inovasi ini berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekan kebutuhan dan respon teknologi produksi. Pemasaran menentukan peran dari permunculan ide-ide baru. Yang ketiga yaitu generasi ketiga inovasi atau 3G, Kopling model. Itu area inovasi berkembang menjadi model pengelompokan. Pemasaran mungkin membutuhkan ide-ide baru, namun teknologi produksi memberikan solusi, sehingga R&D dan pemasaran menyatu secara menyatu dengan erat. Nah, yang keempat yaitu
generasi keempat inovasi atau 4G yang disebut integrated model. Nah, model inovasi ini yang terintegrasi menunjukkan bahwa R&D dan pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, generasi kelima inovasi atau 5G. Nah, yang disebut System Information and Networking Model. Nah, model inovasi ini yang dikembangkan mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tanggap dan memiliki kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat. Penekanan pada fleksibilitas dan kecepatan pengembangan dengan fokus pada kualitas dan faktor lainnya. Nah, dengan adanya perkembangan inovasi ini yang berperan penting dalam bidang wirausaha. Nah, diharapkan semua wirausaha baru dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi pada produk yang dibuatnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penemuan yang mendunia. Sebagai mahasiswa calon wirausaha, kita perlu memahami produk apa saja yang telah diciptakan dan kemudian menjadi produk yang mendunia. Nah, berikut sebagai contoh penemuan yang dihasilkan oleh kelima generasi inovasi tersebut yang telah mewarnai dunia dan bahkan merubah perilaku konsumen. Nah, yang pertama ada ballpoint pen, yang kedua ada plaster, yang ketiga ada Coca-Cola, yang keempat ada gitar listrik. Nah, ballpoint pertama kali ditemukan oleh jurnalis dari Hungaria yang bernama Laszlo Biro. Biro memperhatikan pada surat kabar tinta yang digunakan itu cepat mengering dan tidak meninggalkan noda pada kertas. Kesulitan-kesulitan pada saat menggunakan pena untuk mengoreksi sebuah naskah itu meninggalkan bekas atau tinta yang melebar dan kertas yang sobek karena ujung pena yang panjang. Bersama saudara lelakinya yang bernama George, dia merupakan seorang kimiawan. Dia mengembangkan ujung pena baru berupa bola kecil yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Nah, karena bola kecil itulah, maka pena baru itu dinamakan ballpoint pen atau yang kita kenal saat ini adalah ballpoint. Nah, rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada tanggal 10 Juni tahun 1943 dan dijual dengan merek Biro yang masih bertahan pada sampai saat ini. Nah, yang kedua ada plaster. Nah, pada tahun 1920, seorang pegawai Johnson & Johnson yang bernama Early Dixon menciptakan plaster untuk istrinya karena istrinya sering ceroboh dan tidak sengaja mengiris tangannya sendiri ketika sedang memasak di dapur. Dengan adanya plaster ini, sang istri dapat mudah mengobati lukanya sendiri. Nah, Early Dixon pada saat itu tinggal di Highland Park. Nah, dia menyampaikan idenya kepada atasannya sehingga dia membuat dan menjual produk tersebut yang diberi nama Brand Aid. Pada tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat Brand Aid steril, dan pada saat Perang Dunia Kedua, plaster tersebut dijual ke luar negeri. Nah, pada tahun 1951, plaster obat Brand Aid ini mulai dipasarkan dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, plaster bergambar ini sangat sukses di pasaran hingga saat ini. Plaster tersebut masih diproduksi. Nah, sampai saat ini Johnson & Johnson telah menciptakan dengan berbagai produk, yaitu plaster dengan obat cair yang dapat menyembuhkan pada luka parut, dan produk terbarunya yaitu disebut dengan plaster Active Flex yang sangat lembut sehingga mengikuti gerakan tubuh, dan plaster Tog Strip yang tahan air dan memiliki lem yang sangat kuat. Yang
Yang ketiga, Coca-Cola. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada bulan Mei tahun 1886 oleh John Pemberton, seorang farmasi dari Amerika Serikat. Nah, dialah yang pertama kali mencampur sirup dan karamel, kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Nah, Frank M. Robinson, dia adalah sahabat dari John, menyarankan nama Coca-Cola karena dia berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Nah, dari waktu ke waktu Coca-Cola mulai dikenal oleh banyak orang dan juga sekarang produk tersebut sudah sangat populer di seluruh penjuru dunia. Dan produk Coca-Cola tersebut sekarang sudah memiliki banyak varian rasa. Yang keempat, gitar listrik. Meskipun ada beberapa sengketa yang menemukan gitar listrik pertama, Fender mendapatkan kredit untuk mengembangkan gitar solid body listrik pertama yang diproduksi secara massal. Seorang penggemar elektronika, Fender bereksperimen dengan cara-cara untuk membuat gitar yang lebih keras dan menjadi tertarik dalam desain gitar setelah memiliki pick-up seorang konselongan. Dia mengembangkan gitar tubuh padat dengan balok dan kayu dan magnetic pick-up terhubung ke amplifier. Fender diproduksi pada tahun 1948. Untuk selanjutnya ada trampolin. Sebagai seorang pemuda, George Nielsen menjadi terpesona dengan tinggi kawat yang bertindak di sirkus dan menyenangkan mereka yang telah terpental sekitar pada jaring pengaman mereka. Sebagai seorang siswa SMA pada tahun 1926, Nielsen menjelajahi dam kota untuk mata, tabung karet, dan batin dan potongan-potongan besi. Dia mendapat tangannya di mesin jahit industri dan berbalik ke garasi keluarganya ke dalam sebuah lokakarya. Lebih dari belasan tahun kemudian, ia mulai berkeliling negeri dan mempromosikan trampolin itu lalu menyempurnakannya. Lalu materi selanjutnya adalah paslin. New York Kimia Robert Chisbrough mulai bermain-main dengan cara mendaur ulang gang hitam dibersihkan dari ring minyak setelah kunjungan ke Titusville pada tahun 1859. Dia berhasil mengurangi ke jeli putih yang ia sebut paslin. Setelah kata Jerman untuk air yaitu Wasser dan kata Yunani untuk minyak zaitun yaitu elaion, pemasangan gigi dan modul pembelajaran kewirausahaan 188 demonstrasi yang menyebabkan menjadi salep gelandangan dan semua tujuan salep di hampir setiap rumah tangga. Lalu selanjutnya ada Velcro Swiss. Insinyur George de Mestral tidak akan pernah melupakan perjalanan 2 minggu berburu ia mengambil pada tahun 1941. Memilih kakleburs, op celananya dan op anjingnya, de Mestral mulai bertanya-tanya apakah kemampuan kaklebur yang menempel dapat direproduksi sebagai pengikat untuk kain. Dia menghabiskan 8 tahun berusaha, berhenti dari pekerjaan dan mendapatkan pinjaman besar dalam proses. Akhirnya, setelah kemunduran banyak, Velcro debutnya di awal 1960-an. Dia mendorong rasa eksekutif perusahaannya untuk memungkinkan karyawannya mengambil 2 minggu liburan berburu. Untuk selanjutnya yaitu ada virtual reality. Pada tahun 1950, para ilmuwan pertama kali bermain-main dengan konsep menampilkan gambar digital pada komputer. Pilot mulai pelatihan pada simulator penerbangan komputerisasi pada tahun 1960. Ivan Sutherland dikreditkan dengan membangun berfungsi penuh pertama kepala dipasang 3D tampilan pada tahun 1970 di Institut Teknologi Massachusetts pada 1980-an. NASA dan Pentagon pengembangan dihasilkan komputer sistem pelatihan SIMNet seperti yang disebut memungkinkan personil militer berlatih untuk memerangi secara real time. Ya, selanjutnya ada contoh-contoh penemuan yang mendunia yaitu frisbee. Frisbee itu seperti yang kita kenal itu seperti piring terbang ya, atau lempar lembing kalau dalam olahraga. Nah, mahasiswa di New England tahu bahwa kaleng kue kosong dari baking co frisbee of Bridgeport, Connecticut bisa melemparkan dan tertangkap.
Pada tahun 1948 di Los Angeles, bangunan Inspektur William Morrison dan mitra Warren Francione mengambil ide selangkah lebih maju dan menciptakan sebuah versi plastik dari flat ply yang akan berlayar jauh. Nah, pemilik perusahaan Wham-O, perusahaan mainan, membeli hak desain dan menamakannya Frisbee untuk menghormati toko roti. Toko roti itu ya tadi baking co Frisbee of Bridgeport. Selanjutnya contoh penemuan yang mendunia itu ada jantung bedah, bypass dan transplantasi. Pada awal tahun 1893 di Afrika Amerika, Daniel Hale William menjahit sebuah perikardium korban penusukan. Penelitian oleh John Hagiwon Jr. menyebabkan operasi tahun 1953 tentang pasien gagal jantung dengan menggunakan mesin untuk melangsir darah. Michael DeBakey melakukan operasi bypass koroner pertama pada tahun 1964 dengan menggunakan pembuluh darah di kaki transplantasi untuk memotong penyumbatan arteri ke jantung. Pada tahun 1967, Christian Barnard dan tim dari 20 ahli bedah menyelesaikan transplantasi jantung pertama menjadi manusia. Louis Afrika Selatan, toko kelontong Wasanki. Nah, Wasanki diberi penekanan kekebalan tubuh untuk menghentikan penolakan organ donor, tapi dia meninggal karena pneumonia 18 hari kemudian. Jadi penemuan dari Daniel Hale William ini menemukan alat jantung bedah, bypass dan transplantasi. Nah, selanjutnya ada insulin. Insulin itu yang mengatur metabolisme karbohidrat atau yang mengatur kadar gula darah ya. Selama beberapa dekade, ilmu kedokteran telah mencari pengobatan untuk diabetes pada saat hukuman mati dalam banyak kasus. Pada tahun 1921, sebuah tim peneliti di University of Toronto terisolasi insulin, suatu hormon di pankreas yang memungkinkan tubuh mencerna karbohidrat manusia dan mengubah kehidupan banyak pasien. Frederick Banting, Charles Habees, JJR MacLeod, dan J.B. Colip dikreditkan dengan penemuan dan uji klinis selanjutnya. Itu tidak sampai tahun 1980-an, para ilmuwan menemukan metode untuk memproduksi insulin manusia daripada menggunakan insulin hewan dalam perawatan. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh penemuan yang mendunia. Ada internet. Internet ini tidak asing lagi di telinga kita, yang kita gunakan sehari-hari, itu maupun di sosial media atau di jejaring web ya, situs-situs jejaring web. Nah, pada tahun 1960 di Departemen Pertahanan AS menciptakan Research Project Agency Network atau ARPANET sebagai sarana pengamanan komunikasi sensitif. Salah satu fitur ARPANET paling populer adalah surat elektronik. Sebagai pengguna ARPANET diperluas, militer membentuk jaringan sendiri seperti yang dilakukan lembaga federal lainnya. Ini jaringan-jaringan atau internet network datang bersama-sama pada tahun 1980. Di modul pembelajaran kewirausahaan 186 ketika sebuah bahasa umum diciptakan untuk semua komputer. Pada tahun 1991 di Swiss Benz, CERN mengembangkan World Wide Web atau yang biasa kita kenal itu WWW. Nah, selanjutnya ada liquid paper. Pada awal 1950-an, B.T. Nesmith, seorang ibu tunggal, ditemui mesin tik elektronik pada pekerjaan sekretaris baru. Untuk menutupi kesalahan banyak, dia mengisi botol kosong kuku-kuku dengan cat berbasis air putih. Rekan kerja mulai meminta botol mereka sendiri, dan seorang teman menyarankan dia menjual produk lokal. Menggunakan dapur dan garasi sebagai laboratorium dan gudang, ia meningkatkan rumus dan mulai mengisi ratusan pesanan dalam of karyanya, yang ia pertama kali disebut mistake out, dan kemudian berubah menjadi
liquid paper yang diterima menyebutkan dalam majalah perdagangan. Dia akhirnya berhenti dari pekerjaan dan dibangun pada industri cottage. Gillette dibayar $48 juta untuk perusahaannya pada tahun 1979. Selanjutnya yaitu ada seleksi barang dan jasa. Keputusan produk merupakan hal fundamental dan mempunyai implikasi yang besar pada fungsi operasi. Keputusan produk akan mempengaruhi biaya peralatan modal, desain tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang-orang yang dipekerjakan, bahan mentah, dan proses yang digunakan. Memilih produk emang cukup rumit. Di satu sisi lain, berbisnis dalam bidang yang langka membuat hati tenang karena minimnya pesaing. Namun, di satu sisi lain, pembisnis membutuhkan kesabaran karena produk yang dijual bukan barang primer masyarakat. Sementara, ketika memilih produk yang dibutuhkan pasar dalam jumlah yang banyak, pasti banyak pesaing. Kenalkan, nama saya Anissa Nabila Aprilia, kelas 7A MPM 1756001. Mengembangkan produk berarti adalah memenuhi kebutuhan konsumen sebagai sebuah solusi masalah sekaligus hasil kualitas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman untuk merasakan bagaimana mengembangkan produk dan pada saat yang sama perlu memperhatikan konsumen atau pelanggan. Jadi, kita juga harus tahu apa kebutuhan konsumen yang akan kita buat dalam suatu produk yang menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi. Nah, itu penampilan dari kelompok 5. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know that your girl wanna get up and leave with me. Every week is fashion week for me. I just went to Barney, spent your whole year's salary. I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me.